Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam Warta Parlemen selama sepekan. Pergantian pimpinan Komisi 8 DPR. DPR resmi sahkan Jenderal Agus Subianto jadi Panglima TNI. Komisi 3 DPR gelar fit and proper test calon Hakim Mahkamah Agung. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Pimpinan DPR Dasko memimpin rapat pergantian dan penetapan pimpinan Komisi 8 DPR dari sebelumnya Muklas Siddiq digantikan oleh Abdul Wahid. Menurutnya penyegaran pimpinan di Komisi 8 dirasa perlu untuk dapat menuntaskan pembahasan penting di Komisi 8, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji. Abdul Wahid resmi menjadi Wakil Ketua Komisi 8 DPR, menggantikan koleganya Letnan Jenderal Muklas Siddiq yang berasal dari fraksi yang sama, yakni fraksi Partai Gerindra. Pergantian dan penetapan pimpinan Komisi 8 ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko di ruang rapat Komisi 8 Gedung Nusantara 2 Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 20 November 2023. Dasko mengatakan rotasi pimpinan di Komisi 8 merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran internal, juga untuk mempercepat pembahasan penting yang dapat menyerap aspirasi masyarakat tentang haji. Aspirasi masyarakat mengenai haji, terutama pelaksanaan, kemudian juga rencana biaya, kenaikan dan lain-lain. Oleh karena itu pada hari ini ada penyegaran pimpinan Komisi 8 untuk dapat setelah ini segera melakukan kegiatan-kegiatan pembahasan yang dahulu untuk persiapan haji. Iya, kepada pimpinan yang baru kami harapkan supaya dapat menyerap aspirasi masyarakat dan dapat segera melakukan kegiatan rapat-rapat yang penting. Dari Jakarta, Dewi Dava, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman merespon adanya usulan pembentukan Panja Netralitas Polri jelang pemilu 2024. Habib menilai pembentukan Panja Netralitas Polri tersebut tidak masuk akal karena akan membingungkan. Tanggapannya seperti apa? Ya betul ya, aneh ya kalau untuk memastikan netralitas terhadap institusi penegak hukum kita harus bentuk panja. Misalnya nanti Panja Netralitas Polri, Panja Netralitas BIN karena ada fakta integritas itu kan, Panja Netralitas KPU, Panja Netralitas Bawaslu, Panja Netralitas Komnas HAM, ya. Nggak masuk akal karena tupoksi kerjanya itu kan tupoksi kerja komisi secara keseluruhan, ya. Kalau dibikin panja yang menjadi anggota panja malah hanya sebagian dari anggota komisi. Yang tidak menjadi anggota panja nggak bisa dong, ya kan? Melakukan kerja-kerja konkret, memantau dan memastikan netralitas, ya. Jadi soal netralitas itu kan sudah ada aturannya, ya, baik di Undang-Undang Polri, ya, di yang undang-undang yang mengatur tentang intelijen, ya, itu sudah ada, sudah jelas, ya. Kalau ada fakta ketidaknetralan, ya, yang jelas-jelas, nah baru kita persoalkan, kita tanyakan lewat komisi. Jadi memang tidak ada urgensi dan logika yang aneh. Kalau untuk membentuk panja itu, saya pikir itu logika yang aneh dan saya pikir coba deh cek di rekan-rekan Komisi 3 yang lain, ya. Setahu saya semangat untuk membentuk panja itu sepertinya sudah semakin menurun, ya, nggak ada. Jadi seharusnya tidak perlu, Pak? Iya. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Pacul buka suara merespon kritik yang disampaikan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenai kualitas penegakan hukum era Jokowi yang mengalami penurunan. Meski enggan berkomentar lebih banyak, namun Bambang Pacul mengatakan sebagai mitra pemerintah di parlemen dirinya merasa penegakan hukum di Indonesia hingga kini masih baik-baik saja. Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menilai selama ini proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Bambang Pacul saat menanggapi pernyataan calon Presiden Ganjar Pranowo yang memberikan nilai 5 terkait penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo. Bambang Pacul menuturkan para aparat penegakan hukum di Indonesia masih memiliki rating yang tinggi, seperti Kejaksaan di angka 74% dan Kepolisian RI di angka 72%. Lebih lanjut, Pacul mengatakan kemungkinan Ganjar
masih menggunakan data referensi yang diambil tahun lalu, sehingga memiliki data yang berbeda dengan miliknya. Kalau penilaian sebuah kinerja aparat penegak hukum, saya sebagai Ketua Komisi 3 menilai mitra-mitra sampai hari ini baik-baik saja. Kan gitu, bahwa ada dinamika, dialektika, konflik, ya kita paham lah. Gitu loh, kita bisa mengerti ada itu. Tetapi kalau rating penegakan hukum, kalau kita lihat kejaksaan ratingnya masih di 74% ya. Kemudian ratingnya Kapolri masih 72%. Kalau KPK belum ya, saya belum dapat bacanya kan itu. Jadi itu ukuran ratingnya kan bisa monggo aja ya. Tapi intinya bahwa pendapat seseorang mungkin yang dikatakan Pak Boy kan pada hari ini surveinya masih periode kemarin, mungkin ini turun, kita juga nggak tahu. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. DPR resmi mengesahkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa purna bakti. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna pada Selasa, 21 November 2023 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Rapat paripurna DPR ke-9 masa sidang 2 2023 hingga 2024 secara resmi telah mengesahkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI. Agus menggantikan Laksamana Yudo Margono yang resmi memasuki masa pensiun pada 26 November. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa setelah pengesahan Panglima TNI yang baru, selanjutnya pada esok hari 22 November akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk dilakukan pelantikan. Puan mengharapkan dengan disahkannya Panglima TNI yang baru dapat bekerja secara baik dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Alhamdulillah pada hari ini DPR RI sudah kemudian memberikan persetujuan atas pemberhentian dan pergantian Panglima TNI yang akan datang atas nama Jenderal TNI Agus Subianto yang insya Allah akan dilantik pada esok hari. Di mana dan jam berapa silakan tanyakan kepada Presiden. Namun dengan sudah dilaksanakannya sidang paripurna terkait persetujuan DPR RI atas pemberhentian dan pergantian calon Panglima TNI atau Panglima TNI yang selanjutnya, artinya nantinya Presiden akan menentukan kapan dilantiknya calon Panglima TNI yang baru. Dan artinya insya Allah kita akan segera memiliki Panglima TNI yang baru untuk bekerja, semoga bisa bekerja secara baik dan amanah. Sementara itu, Jenderal Agus Subianto mengatakan akan meneruskan program sebelumnya dan merealisasikan visi dan misinya, yaitu membentuk TNI yang profesional melalui pelatihan. Agus juga menyampaikan bahwa TNI akan merubah organisasi dengan menyesuaikan perkembangan lingkungan strategis, serta menggandeng industri pertahanan dalam negeri. Sebagai Panglima TNI yang baru, saya akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya. Dan juga tentunya saya akan mengaplikasikan, merealisasikan visi misi saya waktu saya fit and proper, yaitu buat TNI yang profesional. Profesional di sini tentunya TNI harus well organized. Jadi organisasi sekarang berbeda dengan organisasi mungkin 5-10 tahun ke belakang. Jadi kita akan merubah organisasi disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Kalau kita lihat peperangan sekarang ada di Ukraina dan di Palestina, itu perangnya berbeda dengan 5-10 tahun ke depan. Sehingga kita TNI harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis tersebut ya. Itu well organized, kemudian well trained, tentunya untuk menjadikan TNI yang profesional harus dilatih, ya kan? Dilatih, well equipped dan diperlengkapi dengan baik. Bagaimana itu perlengkapan untuk perang di hutan, bagaimana perlengkapan untuk perang di laut, di udara dan sebagainya. Kita akan
mengikuti perkembangan lingkungan strategis yang ada. Tentunya saya juga akan menggandeng industri pertahanan yang ada di dalam negeri. Dari Jakarta, Shelly Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid mengecam keras serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza. Menurutnya yang dilakukan Israel telah melampaui batas kemanusiaan. Maka dari itu ia meminta pemerintah segera melakukan penekanan terhadap serangan Israel. Kepungan dan serangan Israel terhadap warga Gaza masih terus berlangsung. Area di sekitar Rumah Sakit Indonesia dihujani bom dengan intensitas besar. Menanggapi itu, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Israel sudah melampaui batas kemanusiaan. Ia meminta pemerintah bersama negara yang memiliki kedekatan dengan Israel untuk berkomunikasi dalam menekankan penyerangan di jalur Gaza. Mutia juga menilai pemerintah saat ini sudah tepat melakukan kecaman keras terhadap serangan tersebut. Tak hanya itu, dalam waktu dekat Komisi 1 akan segera mengadakan rapat bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi guna membahas terkait serangan di Gaza. Apa yang kita lihat di Gaza sudah amat sangat melampaui rasa maupun batas kemanusiaan. Sebetulnya dari sebelum-sebelumnya juga, tapi untuk merusak atau menyerang rumah sakit ini sebagaimana sikap pemerintah bahwa ini aksi yang melawan humanitarian gitu ya. Jadi yang dilakukan pemerintah sudah tepat, melakukan kecaman keras terhadap serangan yang bertubi-tubi dan khususnya kepada rumah sakit. Kemudian yang kedua, kita minta pemerintah untuk menggalang komunikasi dengan semua negara-negara yang memiliki kedekatan dengan Israel untuk meminta, menekan, memaksa Israel untuk segera melakukan ceasefire gitu ya, atau gencatan senjata, dan tidak lagi melakukan penyerangan-penyerangan khususnya kepada ya dimanapun, tapi khususnya kepada rumah sakit. Bu, apakah dalam waktu dekat dirasa perlu ada rapat dengan pendapat bekerja dengan Komisi 1? Ya, kami mau mengagendakan rapat, hanya Ibu Menlu saat ini masih di Cina, jadi kita belum bisa melakukan segera. Kalau diwakilkan rasanya kurang tepat, jadi Komisi 1 sedang juga mencari waktu yang tepat untuk segera melakukan rapat, tergantung juga jadwal dari mitra kita yaitu Ibu Menlu. Pada dasarnya sekali lagi yang sekarang bisa berjalan adalah tekanan dari justru kawan-kawannya Israel. Jadi negara yang punya hubungan baik dengan Israel yang kita harapkan melakukan tekanan-tekanan, pemaksaan bahkan untuk Israel bisa melakukan ceasefire gitu. Nah, ini yang Indonesia harus menggalang negara-negara ini. Dari Jakarta, Shelly Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman meminta Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaritz untuk meninggalkan ruang rapat Komisi 3 lantaran statusnya sebagai tersangka. Kejadian ini bermula saat Komisi 3 DPR menggelar rapat dengan jajaran Kementerian Hukum dan HAM mengenai optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham jelang pemilu 2024. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiaritz. Di tengah rapat berlangsung, anggota Komisi 3 DPR Beni Kaharman menyampaikan interupsinya dan mengatakan bahwa Edi Hiaritz merupakan tersangka. Beni mengatakan status Edi kini adalah tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Menurutnya, supaya rapat kerja tak berjalan cacat, ia pun meminta Edi untuk menjelaskan kebenaran statusnya tersebut. Interupsi yang disampaikan Beni kemudian dijawab Habibur Rahman selaku pimpinan rapat. Habib mengatakan status Wamenkumham tidak ada relevansinya dengan rapat kali ini. Sebelumnya beredar kabar bahwa KPK telah menetapkan Edi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Pihak Kemenkumham menyatakan Edi belum mengetahui persoalan tersebut. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak raker BB nanti diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK. Ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat begitulah ya. Apa istilah
inilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Itu demi Pak Ketua, Pak Beni. Pak Ketua, Sebentar Pak Ketua. Sebentar, Bicara, Pak. belum selesai. Belum selesai. Ya. Oleh sebab itu, kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya ada kami clearance sudah. dulu lah soal itu. Ya. Jadi gini, Terima Pak kasih. Beni, ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni, ya. Sementara persoalan status, ya, rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini, ya. Jadi kita lanjut, Pak Menkumham, silakan. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli bersama Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiaric hadir dalam raker bersama Komisi 3 DPR. Usai rapat kerja berlangsung selama 2,5 jam, Yasona Lauli pun buka suara terkait kasus Wamenkumham yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan kasus Wakil Menkumham Edward Omar Syarif Hiaric seperti penegakan hukum biasa. Hal itu disampaikan Yasona ketika ditanyakan perihal apakah Kemenkumham memberikan bantuan hukum kepada Edi Hiaric yang saat ini berstatus tersangka KPK. Ia lantas menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati hukum. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan Wamenkumham Edi Hiaric dengan agenda optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham jelang pemilu 2024. Selama raker berlangsung, Wamenkumham tidak mendapat kesempatan untuk berbicara. Bahkan sebelum dimulainya raker, anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman mempertanyakan statusnya yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Di dalam bagus-bagus saja. Pada saat awal proses Pak, pas Pak Beni menginterupsi Ya, tapi kan udah dijawab, baru dijawab. Tapi yang saya baru dapat laporan dari Pak Wamen, tadi katanya ada sudah statement dari Pak Yohanes Tanak, semacam menurut beliau semacam koreksi lah. Jadi kita silahkan aja, ini kan proses yang, dan kita harus tetap berpijak pada ajas praduga tak bersalah. Jadi ada koreksi, ada ini, silakan saja, ya kan? Kita menghormati proses-proses seperti itu. Pada saat yang sama kita juga menghargai ajas praduga tak bersalah. Saya minta tadi laporan dari Pak Wamen, sudah ada statement dari Pak Yohanes Tanak. Saya belum baca sih, tapi menurut dia sudah ada. Ya, nanti akan saya coba cek. Pak Yasona, apakah ada bantuan hukum kepada Wamenkumham nantinya dari Kemenkumham terkait kasus ini? Ya, normal-normal aja itu berjalan seperti penegakan hukum biasa. Dari Jakarta, Seli Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memprediksi mobilitas pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 yang akan diperkirakan akan terjadi 2 kali lebih banyak dari tahun lalu. Menurutnya lebih dari 60 juta orang akan menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR terkait kesiapan infrastruktur dan transportasi pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sebanyak 107,63 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan mudik maupun liburan. Berdasarkan hasil survei, mayoritas pergerakan masyarakat masih menggunakan mobil pribadi. Lebih lanjut, Budi menambahkan bahwa transportasi terbanyak kedua yang digunakan adalah sepeda motor dengan jumlah 17,9% atau setara dengan 20,14 juta orang. Lantaran pergerakan pemudik kali ini akan naik lebih dari 2 kali lipat. Budi memastikan atensi terhadap pergerakan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor. Hari ini kami berapat dengan Komisi 5, cukup interaktif dan dinamis
di mana kami memulainya dengan melakukan satu riset berkaitan dengan pergerakan yang akan terjadi pada Nataru. Dari apa yang kita lakukan, tercatat 107 juta orang yang akan bepergian. Satu jumlah yang besar karena ini kenaikannya 40% dari tahun yang lalu. Dan seperti lazimnya tahun-tahun yang lalu, mobil pribadi menjadi satu kendaraan yang utama, lalu motor ya nomor 2, dan itu jumlahnya 20 juta. Ya. Ada hal yang menarik bahwa Nataru kali ini masyarakat berkeinginan untuk melaksanakan wisata. Nah, oleh karenanya beberapa hal yang harus kita catat. Tentu kita akan mengidentifikasi mana saja tempat-tempat yang akan kita secara khusus kita lakukan. Yang nomor 1 tetap di Merak ya, jalan tol ke arah Semarang. Dan yang menarik mungkin nanti harus ada satu atensi pada Tapang Gilimanuk, itu harus kita lakukan. Nah, yang lain adalah berkaitan dengan motor riski ya. Jadi oleh karenanya saya dengan segala kerendahan hati untuk seyogyanya tidak menggunakan motor. Dan kami akan menyediakan mudik gratis untuk mereka-mereka yang akan mudik, dan juga motor juga ada yang mudik gratis. Dari Jakarta, Seli Dava Ahmad, Simpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc di ruang rapat Komisi 3 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sebanyak 11 peserta mengikuti fit and proper test calon Hakim Agung dan Hakim ad hoc HAM selama 2 hari, yakni pada Rabu hingga Kamis 22 dan 23 November 2023. Proses pelaksanaan fit and proper test calon Hakim Agung dan Hakim ADHOC dipimpin secara bergiliran oleh pimpinan Komisi 3 DPR RI. Rangkaian uji kelayakan dan kepatutan ini berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan diawali pemaparan makalah oleh para calon hakim. Adapun alokasi waktu uji kelayakan fit and proper test calon Hakim Agung dilaksanakan selama 60 menit termasuk 10 menit untuk menyampaikan pokok-pokok masalah. Selanjutnya tahap pengambilan keputusan pemberian persetujuan atas calon Hakim Agung dan Hakim ADHOC akan dilakukan pada hari kedua fit and proper test, yakni pada 23 November 2023. Sebelum dimulai uji kelayakan calon Hakim Agung, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test calon Hakim Agung paling lama 60 menit, termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok masalah. Saya ulang, pokok-pokok makalah. 2. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon Hakim Agung paling lama 5 menit, yang pelaksanaan diatur oleh pimpinan rapat. Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon Hakim Agung diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian pengantar kami, dan untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada calon Hakim Agung untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Waktunya kami sediakan 10 menit. Silakan Ibu. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto mengaku sedih dengan kabar penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri. Bambang mengaku prihatin melihat fakta bahwa KPK yang merupakan institusi penegak hukum memiliki ketua yang kini tengah ditetapkan sebagai tersangka. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri resmi ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka Firly cukup menyita beragam reaksi publik, terutama Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto. Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengaku berduka dan prihatin melihat fakta bahwa KPK yang merupakan institusi penegakan hukum memiliki ketua yang ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, dirinya meminta semua pihak untuk mengikuti proses hukum yang berlaku dan menegaskan bahwa Komisi 3 tidak akan mengintervensi jalannya proses penyidikan. Ketua KPK nih jadi tersangka pemerasan nih dari Bapak pribadi atau mungkin dari Komisi
juga punya pandangan sendiri soal ini. Tentu kita berduka. Saya menjadi ingat ketika semasa SMA dulu membaca buku Robohnya Suruh Kami, judulnya. Tentu sebagai KPK, sebagai institusi penegak hukum, Diko bisa bayangkan sendiri kalau ketuanya kemudian kena tersangka. Kemudian bisa kita juga membayangkan bagaimana kalau Pak JA juga tersangka atau Pak Kapolri juga tersangka. Ini adalah hal yang kita berduka. Namun demikian proses hukum akan kita ikuti bersama-sama, ya. Tapi kan kasusnya ini dugaan pemerasan pakai pasalnya Undang-Undang Tipikor. Statusnya kan juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah ini juga jadi concern dari Komisi 3? Tentu ini sangat concern. Kami semua sangat concern, itu adalah mitra kami. Pimpinan tertinggi dari mitra kami. Kan begitu. Jadi tentu kita concern, oh ini masalah lembaga hukum. Tetapi sekali lagi, soal detail hukum itu menjadi kebijakan para penyidik. Ya, tentu kita tidak bisa mengintervensi. Kita ikuti semua proses hukum. Dari Jakarta, Dewi Dava, Simpo TV melaporkan. Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.